Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Azahra. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari e-procurement minggu ke-15 dengan beberapa poin yang nanti saya akan jelaskan secara rinci. Sebelumnya saya izin untuk menampilkan PPT terlebih dahulu. Saya mengambil studi kasus pada toko Mandala Elektronik yang terletak di Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat. Toko ini berfungsi sebagai produsen maupun distributor dari menjual barang kepada konsumen. Di sini saya sebagai procurement. Sebelum saya menjelaskan tentang permasalahan umum yang ada di toko Mandala Elektronik ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu proses bisnis yang terjadi pada procurement. Proses bisnis ini diawali dengan identifikasi data barang yang kosong. Identifikasi ini dilakukan secara manual dan memakan waktu yang lama. Setelah mengidentifikasi barang yang kosong, procurement lanjut dengan penentuan dan evaluasi terhadap kebutuhan pelanggan. Penentuan dan evaluasi ini dilakukan saat pelanggan membeli barang elektronik di toko Mandala Elektronik. Setelah penentuan dan evaluasi ini, dilakukan pemutusan pembelian barang yang akan dibeli oleh pihak purchasing. Setelah mengidentifikasi data barang yang akan dibeli, procurement akan mengidentifikasi semua pemasok yang nantinya akan berhubungan dengan bagian procurement. Identifikasi semua pemasok ini dilakukan secara manual juga dan memakan waktu yang sangat lama. Setelah mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengevaluasi pemasok, setelah itu pemilihan pemasok yang nantinya akan menjadi pemasok di toko Mandala Elektronik. Setelah memilih pemasok, pihak procurement akan mengirimkan data barang kepada pihak purchasing yang nantinya akan dikirimkan ke pemasok. Setelah mengirimkan data, pihak purchasing akan mengirimkan barang dan pihak procurement pun akan mengevaluasi data barang yang telah diterima dari pihak purchasing. Setelah mengevaluasi dan ternyata ada barang yang terlewat ataupun yang ditambah, maka barang tidak sesuai dengan dokumen, maka procurement akan mengajukan evaluasi terhadap supplier. Setelah saya menjelaskan tentang proses bisnis yang terjadi di bagian procurement, saya akan menjelaskan permasalahan umum yang ada di toko Mandala Elektronik. Permasalahan umum yang ada di toko Mandala Elektronik ini adalah semua proses pengadaan yang ada di toko ini dilakukan secara manual dan memakan waktu yang lama karena belum adanya sistem yang mengotomatisasikan semua proses pengadaan ini. Maka dari itu, saya dan teman-teman saya akan membuat sistem untuk memudahkan proses pengadaan yang ada di toko Mandala Elektronik ini. Setelah itu, saya akan menjelaskan permasalahan di bagian saya sendiri, yaitu procurement. Permasalahan di bagian procurement terletak di 4 bagian. Yang pertama, identifikasi stok barang. Yang kedua, identifikasi pemasok. Yang ketiga, pengiriman daftar kebutuhan. Yang keempat, penerimaan report. Yang ke-1, identifikasi stok barang. Identifikasi stok barang ini terjadi permasalahan, yaitu pengecekan stok barang dilakukan secara manual dan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, proses pengadaan yang lain pun terhambat dan memakan waktu yang lama. Setelah itu, pada proses identifikasi pemasok, terjadi juga permasalahan, yaitu kesulitannya supplier dalam mendapatkan info supplier. Karena toko Mandala Elektronik ini mendapatkan data supplier dari orang-orang terdekat. Yang ketiga adalah pengiriman daftar kebutuhan. Pengiriman daftar kebutuhan ini terjadi permasalahan, yaitu terjadinya miskomunikasi antara pihak procurement dengan pihak purchasing tentang spesifikasi kebutuhan data barang yang akan dibeli. Yang keempat adalah penerimaan report. Penerimaan report terjadi permasalahan, yaitu hasil report yang terkadang tidak sesuai dengan seadanya gitu, dengan kenyataan yang ada. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang kemampuan yang akan diperlukan oleh bagian procurement. Kemampuan ini sangat penting oleh procurement ditanggapi karena
kemampuan ini akan memberikan bagian procurement untuk melanjutkan tugas e-procurement dengan baik. Yang pertama adalah mengelola risiko secara baik. Risiko ini sangat penting karena jika tidak dikelola dengan baik, maka kemungkinan yang akan datang akan sangat banyak dan permasalahan pun akan semakin dekat. Yang kedua adalah meningkatkan rantai pasok yang berkelanjutan. Meningkatkan rantai pasok ini sangat penting karena jika rantai pasok tidak berkelanjut, maka pihak procurement pun harus memulai dari awal untuk rantai pasok ini. Yang ketiga, meningkatkan hubungan dengan pemasok. Meningkatkan hubungan dengan pemasok ini sangat penting juga karena kalau misalkan procurement tidak mendapatkan hubungan yang baik dengan pemasok, maka procurement akan kesulitan untuk mencari pemasok yang dapat dipercaya. Yang keempat adalah melibatkan teknologi baru. Sebelumnya saya kan telah menjelaskan tentang beberapa masalah yang ada di toko modal elektronik, yaitu tidak adanya sistem dan membuat proses pengadaan sangat lama, membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien. Maka dari itu saya di sini akan memerlukan kemampuan untuk melibatkan teknologi baru, yaitu sistem yang akan memudahkannya. Lalu, procurement pun harus memimpin dalam inovasi. Kepemimpinan itu sangat penting bagi procurement karena agar pihak procurement dapat mengelola semua proses pengadaan dengan baik. Yang ketujuh adalah berkolaborasi secara efektif. Berkolaborasi ini sangat penting juga karena jika procurement tidak memiliki hubungan baik dengan pihak internal, maka procurement pun akan kesusahan saat melakukan proses pengadaan di toko modal elektronik. Yang terakhir adalah meningkatkan transparansi. Kemampuan ini sangat penting bagi procurement karena jika tidak terjadinya transparansi, maka procurement yang diterapkan akan sia-sia. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang teori untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi saya sebutkan. Saya mengambil tiga teori untuk menunjang penyelesaian masalah ini. Yang pertama ada dari Reyes tahun 1998 yang berkata, getting the right product to the right place at the right time for the right price. Ini merupakan kata-kata untuk prinsip dari procurement-nya sendiri, yaitu mendapatkan produk yang tepat, tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan harga yang tepat. Maka dari itu, lanjut dengan teori yang kedua, yaitu dari Juan tahun 1959, yaitu risiko dalam e-procurement penting karena hanya perusahaan dengan profil penghindaran risiko rendah yang lebih memilih pengadaan elektronik. Maksud dari ini itu, risiko itu dalam procurement sangat penting karena jika tidak diperhatikan, maka segala kemungkinan masalah akan terjadi. Yang terakhir adalah dari Dieter Schmelz 2001. Ada juga beberapa transformasi teknologi dalam pembelian menggunakan teknologi yang membantu organisasi dengan berbagai manfaat seperti penghematan biaya transaksi, persediaan, pengurangan, dan pembentukan jaringan komunikasi antara pembeli dan pemasok. Dari beberapa teori ini dapat disimpulkan bahwa procurement tradisional sangatlah memerlukan waktu yang lama dan harus diubah dengan digitalisasi procurement atau yang disebut dengan e-procurement. Maka dari itu, digitalisasi ini sangat penting agar seluruh proses pengadaan berjalan dengan efektif dan efisien dan mendapatkan keuntungan yang lebih bagi pihak perusahaan juga. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang gambaran desain sistem yang saya buat. Di sini saya berpihak sebagai procurement. Procurement di sini bisnis role-nya pengadaan. Pengadaan tuh di sini proses bisnisnya dimulai dengan identifikasi stok barang yang kosong. Identifikasi stok barang ini dilanjut dengan identifikasi kebutuhan dari pelanggan, lanjut dengan identifikasi pemasok atau supplier, lanjut dengan buat daftar kebutuhan, dan memberikan daftar kebutuhan kepada pihak purchasing. Di sini ada juga menerima report dari pihak purchasing juga. Di sini karena sistem, maka saya menampilkan teknologi juga.
layer teknologi, yaitu database, network, web server. Network di sini adalah jaringan yang akan menghubungkan web server dengan website procurement. Di dalam website procurement ini terdapat data storage atau penyimpanan data yang di dalamnya ada data barang, data supplier, untuk menunjang identifikasi stok barang ataupun identifikasi pemasok. Karena itu, selain itu, ada komponen kebutuhan yang nanti akan dikirimkan kepada pihak purchasing. Layanan tersebut akan digunakan oleh pihak purchasing juga, dan juga ada komponen report, sama juga itu sama layanan report yang ada di pihak purchasing. Intinya, desain sistem ini akan memudahkan kebutuhan dari pihak pengadaan dengan adanya website procurement. Setelah itu, saya akan menjelaskan bentuk e-procurement yang akan diterapkan di toko Mandala Elektronik. Bentuk ini ada dua, yaitu e-katalog dan e-purchasing. E-katalog ini berfungsi sebagai menghubungkan antara supplier dengan pihak procurement. Setelah itu ada bentuk e-purchasing yang akan menghubungkan tentang procurement dengan pihak purchasing untuk kelanjutan dari e-katalognya sendiri gitu. Jadi intinya saat procurement melihat e-katalog yang telah disediakan oleh supplier, pihak procurement akan melanjutkan kepada pihak purchasing untuk mengelola e-purchasingnya sendiri dengan supplier. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang rancangan database yang akan diterapkan di toko Mandala Elektronik ini. Dimulai dengan supplier dengan tipe-tipe ID supplier, nama supplier, alamat supplier. Di sini supplier sendiri berhubung dengan barang. Barang itu ID barang, nama barang, harga barang, ID supplier. Dari barang tersebut diambillah data untuk stok barang, ID stok, harga barang, jumlah ID barang. ID stok yang nanti akan dikirimkan kepada data pegawai ID PG procurement. Setelah itu, barang tersebut juga akan mengirimkan ke data dokumen, yaitu dokumen itu ada ID dokumen, nama dokumen, dan ID barang. Dari dokumen tersebut dikirimkan juga ke data report agar report tersebut dapat diterima oleh pihak procurement. Data report tersebut terdapat ID report, tanggal report, ID dokumen yang tadi saya sebutkan, dan ID pegawai procurement-nya itu sendiri. Setelah itu, karena procurement di sini akan berhubungan dengan stok barang dan data supplier, maka dari itu di sini saya hubungkan stok barang tersebut ke pihak procurement-nya dan supplier tersebut dengan pihak procurement-nya agar pegawai procurement dapat melihat stok barang dan data supplier. Setelah itu, saya akan menjelaskan strategi e-procurement agar e-procurement di dalam toko Mandala Elektronik berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah menilai dan mendokumentasikan proses pengadaan saat ini dan yang diinginkan. Proses ini adalah proses awal dari strategi agar semua proses ini terurut. Yang pertama juga dapat mengambil kesimpulan proses-proses yang kurang dan yang diinginkan untuk kedepannya. Yang kedua adalah identifikasi celah dan solusi. Proses kedua ini adalah pencarian solusi dari proses kekurangan proses pengadaan yang telah diidentifikasi sebelumnya, yang telah didokumentasikan sebelumnya. Setelah mengidentifikasi celah dan mendapatkan solusi, yang ketiga adalah mendokumentasikan manfaat penerapan sistem e-procurement. Proses ketiga ini belum sepenuhnya manfaatnya dirasakan karena ini hanya mendokumentasikan saja. Yang keempat adalah mengembangkan rencana e-procurement dan KPI. Setelah mengembangkan rencana e-procurement dan KPI adalah yang kelima, tinjau dan pilih penyedia solusi e-procurement yang optimal. Proses ini sangat penting karena jika tidak memilih pihak solusi e-procurement yang optimal, maka kemungkinan e-procurement yang diinginkan tidak sesuai. Yang keenam, membuat rencana implementasi yang mengoptimalkan sumber daya. Proses ini dilakukan agar
sumber daya yang tersedia dapat ditingkatkan dan mengoptimalkan dan dapat diimplementasi secara optimal. Yang terakhir adalah menyampaikan ukuran dan manfaat setelah procurement tersebut telah diterapkan di toko mandala elektronik. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang keuntungan penerapan e-procurement pada toko mandala elektronik ini. Yang pertama adalah penekanan biaya operasional pengadaan. Penekanan biaya operasional ini sangat menguntungkan bagi perusahaan karena e-procurement-nya sendiri dapat mengurangi biaya operasional yang dilakukan secara manual, misalkan kayak rapat kan harus mengeluarkan biaya, dan jika e-procurement tradisional kan membutuhkan rapat. Jika e-procurement sendiri tidak memerlukan rapat, maka dari itu biaya rapat dapat dikurangi dan menambah-nambah biaya untuk proses yang lain. Yang kedua adalah transparansi lebih tinggi. Transparansi ini dapat diketahui karena sistem dari e-procurement-nya sendiri dapat melihat proses-proses yang terjadi di perusahaan atau di toko mandala elektronik ini. Transparansi ini maka dilihat dokumen-dokumen yang ada di sistem tersebut dapat dilihat oleh pihak-pihak yang memerlukan, dan tidak semua. Yang ketiga, semua proses menjadi efektif dan efisien. Tentunya keuntungan ini sangat besar ya, karena semua proses menjadi efektif dan efisien yang awalnya dilakukan secara manual, setelah menerapkan e-procurement, maka semua proses yang awalnya dibutuhkan waktu yang lama menjadi sebentar dan mengefektifkan semua proses pengadaan. Yang keempat adalah meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas ini diambil dari poin sebelumnya, yaitu menjadi efektif dan efisien, karena setelah kita mendapatkan keuntungan berupa efektif dan efisien, maka produktivitas yang dijalankan oleh proses pengadaan pun akan meningkat. Setelah itu, yang terakhir adalah keuntungan untuk memperkecil human error. Human error ini, jika dilakukan secara tradisional, maka human error kemungkinan masalahnya akan besar. Jika penerapan e-procurement ini berhasil, maka kemungkinan human error yang awalnya di pengadaan tradisional terjadi, maka setelah penerapan e-procurement ini akan diperkecil ataupun dihilangkan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.